Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya banggakan, apresiasi yang sebesar-besarnya atas begitu semangat belajarnya Bapak Ibu, karena memang begitu kita sebagai guru meniatkan kita menjadi guru, profesi guru, maka tidak ada berhenti untuk belajar. Jadi kalau menjadi guru harus siap untuk terus belajar hingga akhir hayat. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu Ketua Komisariat Kemang, Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kemang, Ibu Hajadini Kurniani, yang saya hormati Prof. Hadi Suwono, Dekan dari FP MIPA Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah kita. Selamat datang Prof. Terima kasih atas waktunya yang luar biasa padat, masih menyempatkan untuk berbagi kepada kami semua. Bapak Ibu, hari ini saya bertindak sebagai moderator karena nanti hari ini untuk pengarahan nanti sambutan adalah dari Ketua Komisariat SMP Negeri 1 Kemang, Ibu Hajah Dini Kurniani MPD. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Feby mohon disiapkan. Hadirin dipersilakan berdiri untuk menyesuaikan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi pandu ibu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu. Kiri dalam. Kalau enggak rokok menyan. Rokoknya menyan. Ya, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuat acara ini lebih hikmat, sebelum kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Komisariat, kita mendengarkan lantunan doa dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Nana Nuryana. Kepada Pak Nana Nuryana dipersilakan. Pak Nana, halo. Halo, siap. Silakan Pak Nana memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sahih ajsadana wa sabbit imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nana Nuryana atas doanya dan pemimpinan
acara ini. Semoga acara ini mendapat keberkahan, limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sambutan arahan dari Kepala SMP Negeri 1 Kemang, dalam hal ini Ketua Komisariat Kemang, saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Pengawas Pembina, Ibu Haja Neneng Indah Permata yang seharusnya bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau dalam kondisi sakit sehingga beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf tidak bisa hadir. Kemudian Pak Kabid SMP juga hari ini berbenturan dengan kegiatan yang lain sehingga beliau menyampaikan salam. Untuk selanjutnya Ibu Haja Dini dipersilakan untuk memberikan arahan pengantar terkait dengan kegiatan workshop kedua ini sekaligus membuka kegiatan workshop kita kali ini. Kepada Ibu Dini dipersilakan. Mic-nya Bu ya. Terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan workshop pembelajaran STEM yang kedua hari ini Selasa 21 Desember 2020, di mana workshop yang pertama adalah tanggal 5 November 2020. Jadi ini adalah merupakan kelanjutan dari workshop yang pertama. Yang terhormat Profesor Hadi Suwono MSc, Dekan Fakultas FMIPA, yang pada hari ini berkenan memberikan materi tentang STEM untuk yang kedua kalinya. Selamat datang Bapak, sehat selalu Bapak, alhamdulillah kelihatannya sehat nih. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru peserta workshop kedua dari pembelajaran berbasis STEM, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sangat hebat hari ini, karena ini kan sudah liburan tapi juga masih bisa melaksanakan atau mengikuti workshop pembelajaran STEM. Bapak dan Ibu, salam dari Bapak Kadis dan Bapak Kabid yang pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau-beliau sedang ada tugas yang lain, terutama berkenaan dengan persiapan pembelajaran secara tatap muka. Jadi beliau-beliau sekarang lagi menggodok bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP di Kabupaten Bogor. Sangat bahagia dan bangga bisa berada di tengah-tengah guru-guru hebat karena dalam situasi pandemi ini Bapak dan Ibu masih bisa menjalankan tugas dengan baik, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita tetap diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Walaupun saya dengar beberapa guru dan kepala sekolah di Kabupaten Bogor sudah mulai ada yang mengidap COVID ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan mereka-mereka yang di dunia pendidikan sedang sakit di Kabupaten Bogor, mudah-mudahan penyakitnya dicabut dan segera sembuh dan bisa berkumpul dan melaksanakan tugasnya seperti sedia kala. Bapak dan Ibu, sambutan saya tidak terlalu banyak karena waktu jualah yang akan menyita waktu, padahal intinya adalah kita harus mendengarkan lebih banyak lagi materi yang akan disampaikan oleh Prof. Hadi. Tapi saya di sini menyampaikan bahwa kegiatan kita ini tidak akan pernah putus, nanti akan sambung menyambung. Artinya nanti di bulan-bulan Januari atau Februari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat karya tulis best practice yang berbasis pada workshop kita pada hari ini. Karena mungkin kalau nggak salah pertemuan kita yang ketiga adalah di bulan Januari Pak Catur ya. Jadi mungkin setelah pertemuan ketiga baru mungkin ada lomba karya tulis best practice. Karena kalau karya tulis yang bisa dilaksanakan di era pandemi hanya best practice. Kalau PTK kayaknya tidak mungkin karena tidak ada pertemuan dengan siswa secara langsung. Jadi best practice ini akan menjadi sebuah istilahnya produk yang juga dihasilkan oleh guru-guru ketika guru-guru melakukan workshop berkelanjutan ini.
Nah, akan saya usahakan bahwa piala itu adalah piala kepala dinas dari Kabupaten Bogor dan kemudian mendapatkan mungkin sedikit hadiah dari komisariat, yaitu kalau saya umumkan sekarang bagus nggak ya? Jadi juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, dan juara juara ketiga adalah 1 juta. Jadi juara satunya 3 juta, juara 2 2 juta, dan juara tiganya adalah 3 juta. Dan mudah-mudahan Prof Hadi ini nanti bisa menjadi salah satu juri ini ya. Jadi kita nanti yang ada di grup ini, yang ada di grup STEM ini akan secara otomatis menjadi namanya semacam komunitas pembelajaran STEM di STEM SMP di Kabupaten Bogor, dan pusatnya adalah di Komisariat Kemang. Jadi kita usahakan nanti ini akan berkelanjutan supaya tidak menjadi pelatihan yang berhenti, stagnan, dan tidak membawa hasil atau membawa dampak yang berarti bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bogor. Jadi itu tadi rangkaiannya, dan mudah-mudahan nanti yang juara juga akan dikirim sama Prof Hadi nih ke luar negeri. Kalau nggak salah ketinggalan Prof Hadi ya. Nanti kita akan dengarkan bersama pemaparan dari Prof Hadi. Pak Catur, sebenarnya Prof Hadi ini ada kesamaan dengan saya, Pak. Kesamaannya, beliau adalah lulusan dari FP MIPA, jurusan Pendidikan Biologi IKIP Negeri Malang, tapi perbedaannya banyak. Jadi persamaan itu saja dengan saya. Kalau nasib mah bagusan Pak Hadi kayaknya ya. Jadi itu saja sambutan saya. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bisa menjadikan acara yang luar biasa ini menjadi begitu istilahnya dianggap berhasil ya, karena sampai ke pertemuan kedua masih banyak sekali peserta yang antusias. Jadi mudah-mudahan ke depan kerjasama kita dengan pihak Universitas Negeri Malang akan berlanjut sehingga kita tidak akan pernah mengalami kesulitan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pembelajaran berbasis STEM nanti ke depan. Itu saja harapan saya, dan mudah-mudahan pelatihan ini akan berjalan dengan baik dan membawa hasil yang baik serta memberi dampak yang luar biasa pada pengembangan pembelajaran di SMP seluruh Kabupaten Bogor. Untuk Pak Hadi, saya aturkan terima kasih atas kehadirannya. Pak Catur, terima kasih juga sebagai moderator menggantikan saya hari ini, karena memang saya menggantikan juga Pak Kabid yang pada awalnya berkenan hadir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajadini Kurniani atas beberapa sambutan, beberapa arahannya. Jadi intinya Bapak Ibu, ini adalah kelanjutan dari yang lalu. Jadi ini yang kedua, dan insya Allah nanti ada yang ketiga ya, sambil menunggu nanti waktunya yang pas dengan waktunya Prof Hadi. Sebelumnya selamat pagi Prof Hadi, apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya lihat cerah sekali Prof Hadi hari ini. Salam Prof dari teman-teman saya, ternyata banyak di PGRI di Kanjuruhan, banyak yang mengenal Prof. Luar biasa Prof ini. Terima banyak kasih. Teman, banyak rezeki. Ya, dari Rektor Kanjuruhan dan sebagainya itu teman-teman saya di PGRI. Prof Hadi, untuk waktu nanti pemaparan materi Prof Hadi ada waktu 1 jam sampai 11.30 Prof. Kemudian nanti dilanjut dengan diskusi tanya jawab sampai pukul 12. Insya Allah hari ini pukul 12 tepat kita akan berakhir. Untuk selanjutnya kita langsung saja mungkin supaya efektif waktunya, kita dengarkan presentasi dari Prof Hadi Suwono. Untuk Prof nanti share screen ya, berarti saya jadikan host dulu atau sudah bisa langsung share screen di situ Prof? Oh iya, perlu diizinkan dulu. Oke, saya jadikan host dulu Prof Hadi. Oke, untuk waktu selanjutnya sudah Prof. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Prof Hadi Suwono, Dekan FP MIPA Universitas Negeri Malang, untuk memberikan materi. Kepada Prof Hadi Suwono, saya persilakan. Monggo Prof.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ibu Hajah Dini Kurniani, Kepala SMP Kepala SMP 1 Kemang. Kemudian yang saya hormati Pak Catur, yang sekaligus menjadi pembawa acara, moderator, pokoknya pembantu umum lah ya Pak Catur ini ya. Dan yang kami banggakan para guru-guru yang mengikuti workshop daring pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka secara daring dalam kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sholawat kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan semoga kita selalu dalam kondisi yang beriman dan takwa karena juga dari beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena kesibukan saya sehingga ada perubahan jadwal yang sedianya diselenggarakan minggu lalu, kemudian mundur pada hari ini. Dan tadi saya janji jam 10, ternyata juga mundur karena sudah saya jadwal ternyata banyak kegiatan yang ada di fakultas sehingga kami bisa masuk tadi jam 10:15. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, workshop ini merupakan lanjutan dari workshop yang kedua, tetapi kita akan lebih fokus tentang bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran STEM atau STEAM ini ke dalam KBM sehari-hari, dan kemudian kita perlu teliti ya sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat tentang bagaimana hasil dari implementasi STEM atau STEAM ini di sekolah. Kemungkinan semester depan mungkin sudah diizinkan oleh Menteri melaksanakan pembelajaran daring dan juga mungkin sudah diizinkan oleh pemerintah daerah setempat ya. Tapi kalau di kampus UM di tempat kami semester depan perkuliahan masih bersifat daring. Jadi tidak perkuliahan yang tatap muka karena kami masih sulit untuk bisa melacak kalau ada hal yang mengkhawatirkan ya. Jadi selain itu juga kalau kita ingin menerapkan prosedur yang lebih ketat, itu kami merasa perlu usaha yang luar biasa dan sulit untuk mengontrol sehingga kita putuskan atau di UM masih memutuskan semester depan ini masih daring, tetapi untuk mahasiswa yang penelitian masih kita izinkan untuk kegiatan yang offline. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Baik. Jadi kita akan fokus tentang penelitian tindakan kelas, bagaimana kita mengintegrasikan STEM untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Bapak dan Ibu, ini kita merefer kembali dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini tentang PTK, bahwa PTK itu merupakan penelitian grounded. Grounded itu maksudnya penelitian untuk memunculkan pemahaman-pemahaman baru dari data yang diperoleh secara kualitatif atau dari data langsung.
yang berkonsentrasi pada komunitas sekolah atau kelas dengan melibatkan guru, kepala sekolah, dan akademisi pada semua tahap penelitian guna memperbaiki praktik kurikulum atau memperbaiki pembelajaran dan kebijakan. Nah, jadi dalam rangka atau kita kaitkan dengan PTK ini, pembelajaran STEM yang kita lakukan ini tentu kita ingin memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, ya, supaya atau kita melihat apakah STEM ini nanti akan meningkatkan proses dan hasil belajar. Ya, masih tentang PTK, ya, Bapak Ibu, apa itu PTK dan mengapa kita harus melakukan? Ya, pertama bahwa penelitian pendidikan yang secara umum itu perlu langsung dampak pada peningkatan pembelajaran di kelas. Jadi kita harapkan bahwa dengan adanya PTK ini, maka apa yang diperoleh itu bisa langsung diterapkan di kelas. Ya, karena kalau PTK kita melihat apa yang kita lakukan di kelas dan bagaimana hasilnya itu nanti yang kita terangkan. Apa bedanya PTK dengan penelitian yang lain, ya? Kalau PTK itu memang penelitiannya dilakukan oleh praktisi. Jadi kita sebut sebagai action research. Jadi sebenarnya action research itu tidak hanya dilakukan oleh guru Bapak Ibu, juga oleh para petugas marketing itu juga sering melakukan action research. Jadi misalnya marketing ingin menjual rumah, nah, itu dia pasti punya mencari metode yang paling baik di dalam menjual rumah itu seperti apa. Ya. Jadi dilakukan oleh praktisi. Sama dengan PTK yang dilakukan guru-guru, bahwa guru-guru ini melakukan pembelajaran yang bagaimana, yang kemudian bisa meningkatkan proses maupun hasil belajar. Yang kedua, tidak perlu sampel yang banyak, ya, bisa hanya satu kelas saja. Instrumen yang kita kembangkan tidak harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kita cukup menggunakan instrumen yang memang sesuai dengan kurikulum. Berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu belajar analis statistik yang rumit, karena PTK sebenarnya menerangkan atau menjelaskan hasil dari tindakan kita pada peningkatan proses belajar dan hasil belajar. Jadi tidak perlu menggunakan analisis statistik. Tidak selalu pakai hipotesis. Boleh tidak ada hipotesis, boleh pakai hipotesis. Memperbaiki pembelajaran secara langsung dan hasil penelitian merupakan produk ilmu dan prosesnya merupakan produk yang bisa diaplikasikan. Ya. Nah, jadi secara umum tujuannya memang meningkatkan kualitas proses. Oleh sebab itu, di dalam PTK ini Bapak Ibu, saya wanti-wanti bahwa yang kita perhatikan adalah proses belajar. Siapa proses belajar itu? Artinya, apa yang dilakukan siswa itu menjadi fokus utama dari PTK, terutama dalam pembelajaran STEM ini. Jadi ketika nanti STEM kita aplikasikan, maka bagaimana proses siswa belajar itu harus kita jelaskan, ya. Nah, ketika kita mengidentifikasi, ya, bagaimana PTK ini kita lakukan, maka pertama kita harus memformulasikan masalah yang memungkinkan untuk diteliti. Nah, berkaitan dengan STEM, ini berarti kita bisa mengajukan rumusan masalah, misalnya bagaimana pembelajaran STEM itu dapat meningkatkan kreativitas, misalnya, ya, atau misalnya bagaimana STEM itu memungkinkan atau meningkatkan siswa
pada pemahaman konsep-konsep sains atau pemahaman konsep-konsep sains dan bidang-bidang terkait lainnya. Atau misalnya bagaimana pembelajaran STEM ini dapat meningkatkan atau menumbuhkan keinginan siswa untuk memasuki dunia STEM. Jadi kita membuat satu formulasi yang dapat kita teliti. Nah, formulasi masalah ini kita rumuskan dengan baik agar kita dapat meletakkan landasan atau dasar teori dan kerangka konseptual dalam pemecahan masalah dan alternatif solusi tindakan yang tepat. Nah, satu hal yang penting yang tadi ada di nomor 2 itu adalah tentang landasan teori. Ya, ketika kita melakukan PTK, memang kita memasukkan landasan teori yang mendasari kita bekerja. Ya, jadi misalnya tadi ketika kita membelajarkan STEM, itu landasan teori belajarnya apa? Misalnya kita menggunakan landasan teori belajar kognitif dan konstruktivis. Itu menjadi landasan konseptual. Ya. Yang keempat bahwa formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Yang kelima bahwa masalah dalam penelitian tindakan itu berbeda dengan masalah penelitian secara umum. Karena PTK itu melibatkan guru dan kolaboratornya, artinya guru dan kolaboratornya itu menjadi peneliti yang langsung terlibat. Disinilah ada kolaborasi antara guru satu dengan guru-guru yang lain. Nah, pemilihan masalah PTK itu harus memenuhi kriteria, yaitu pertama, melakukan perubahan peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran, baik guru mengajar maupun siswa belajar, memiliki dampak langsung terhadap peneliti, yaitu menumbuhkan sikap dan kemampuan untuk selalu melakukan upaya perbaikan. Oleh sebab itu, di dalam PTK itu selalu ada refleksi, yaitu upaya untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika mau menerapkan PTK ke dalam kelas, ya berarti Bapak Ibu saya minta untuk melakukan penelitian, ya tidak hanya menerapkan PTK saja, tapi diteliti bagaimana dampaknya. Jadi kita melakukan tindakan kepada siswa, kemudian kita meneliti dampaknya. Artinya bahwa guru berfungsi ganda, ya sebagai guru dan juga sebagai peneliti. Nah, yang kedua ini kita melakukan perbaikan, tetapi perbaikan ini kita lakukan secara kolaboratif, secara interaktif kesejawatan, dan perbaikan ini bersiklus. Ya, jadi ada tindakan pertama, kemudian tindakan kedua, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana tumbuhnya perbaikan belajar maupun perbaikan mengajar. Jadi tujuannya di dalam PTK dengan STEM ini adalah tentu kita melakukan perbaikan atau peningkatan layanan guru kepada siswa, pengembangan keterampilan guru, juga menumbuhkan budaya meneliti guru, selain tadi memperbaiki proses belajar mengajar. Ini rambu-rambu penyusunan draft proposal dan laporan PTK yang saya coba buatkan Bapak Ibu, ya.
Pertama, judul. Ya, judul. Judul itu harus mengandung kata kunci apa saja. Yang pertama adalah apa tindakan yang dilakukan. Yang kedua adalah hasil tindakan yang diharapkan. Yang ketiga adalah target pembelajarnya. Yang keempat adalah di mana dilakukan. Ya. Tapi mengenai di mana ini sifatnya fakultatif. Artinya boleh ditulis, boleh juga tidak. Karena bisa jadi masalah ini dihadapi oleh banyak sekolah. Jadi kalau kita buat contoh judul ya meningkatkan titik-titik pada titik-titik melalui titik-titik. Jadi titik-titik itu yang mungkin bisa kita isi. Formulasinya bisa kita ubah-ubah ya. Misalnya implementasi tindakan ya untuk meningkatkan hasil pada siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi formulasinya bisa diubah-ubah, tetapi kata kuncinya adalah improvement, peningkatan, kemudian tindakan, dan hasil. Ya, jadi itu kata kuncinya ada 4 ya. Jadi kalau kita tambah meningkatkan berarti 5 ya. Meningkatkan, tindakan, hasil atau problem, target, dan juga boleh lokasi. Ya. Berikutnya latar belakang, ya. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu yang kita tulis pertama adalah lebih kepada harapan. Apa harapan itu? Yaitu tentang hasil belajar yang dituntut bagi siswa pada saat ini atau abad ini atau periode ini. Ya. Jadi lebih kita fokuskan kepada hasil belajar apa yang memang menjadi fokus kita. Ya, jadi misalnya tadi kalau kita kaitkan dengan STEM misalnya ya apa hasil belajar STEM? Misalnya kreativitas. Ya, misalnya kreativitas atau kemampuan memproduk ya atau kreasi produk atau kemampuan mendesain produk atau apa ya menyusun produk dan sebagainya ya atau membuat proyek. Itu kita kaji berdasarkan kajian-kajian teori bahwa memang hasil belajar semacam ini menjadi tujuan pendidikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah pembelajaran, yaitu bagaimana pembelajaran itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mau memfokuskan STEM, ya bagaimana STEM itu harus dilakukan di sekolah. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat ya bahwa fokus kita memang isu lokal, tapi perspektifnya adalah perspektif global. Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan kreativitas STEM anak-anak di SMP 1 Kemang misalnya, itu sebenarnya kan lokal. Tapi kreativitas STEM di dalam mendesain produk itu adalah perspektif globalnya. Jadi isunya lokal tetapi punya perspektif global. Itu yang kita tulis yang bagian awal. Ya. Nah, berikutnya yang kita tulis adalah tentang refleksi guru. Ya, refleksi guru. Makanya tadi saya katakan bahwa peneliti tindakan kelas ini
praktisi, yaitu guru itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya saya mau kerjasama dengan catur misalnya, maka yang lebih banyak tahu sebenarnya Pak Catur sebagai guru, karena yang setiap hari bersama-sama dengan siswa. Kalau misalnya saya tidak tahu tentang karakteristik siswa, tidak mengenal betul tentang bagaimana proses pembelajaran. Ya, nah, apa refleksi yang perlu ditulis guru? Yaitu pertama adalah selama ini bagaimana guru itu mengajar dan bagaimana siswanya belajar, ya. Dan bagaimana hasil belajarnya. Artinya di sini kita melihat tentang kekurangan-kekurangan praktik-praktik pembelajaran yang belum kita terapkan dengan baik. Selain itu, kita juga mengidentifikasi tentang mengapa kita melakukan praktik-praktik seperti itu. Apakah memang kita kekurangan media, misalnya tidak punya media, atau tidak punya pengalaman, atau memang proses pembelajaran yang kita kembangkan ini kita tidak tahu bahwa itu memang kurang baik dan sebagainya. Termasuk adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan bahwa praktik pembelajaran ini belum menghasilkan hasil belajar yang diharapkan. Jadi menginjak berikutnya, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dari dua hal tadi itu ada harapan dan ada keprihatinan atau kesenjangan yang menjadi masalah penelitian. Maaf, ini saya ini tadi PPT-nya kebalik ya. Baik. Nah, dari tadi Bapak Ibu ya, dari gap apa tadi? Dari refleksi guru dan dari perspektif problem tadi, ya, kita melihat bahwa ada kesenjangan yang menjadi masalah penelitian. Ya. Nah, jadi kita sekarang mendeskripsikan bagaimana kesenjangannya. Tadi kan yang pertama kita mendefinisikan tentang bagaimana pentingnya STEM itu, bahwa siswa belum belajar tentang STEM. Kemudian kita melihat bagaimana pembelajaran itu selama ini kita lakukan. Ya. Nah, dari sini berarti ada harapan dan ada realita yang membuat gap, yang membuat adanya kesenjangan. Nah, dari kesenjangan ini maka kemudian kita perlu merumuskan apa alternatif pemecahan masalah yang dilakukan terkait dengan masalah tersebut. Ya. Nah, jadi misalnya tadi kalau kita menerangkan bahwa kreativitas atau kemampuan siswa mendesain teknologi ini rendah, berarti kita harus memecahkan masalah ini dengan pembelajaran yang membantu siswa untuk meningkatkan kreativitas di dalam desain teknologi misalnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengajarnya? Jadi perbaikan cara mengajarnya itu kita lakukan seperti bagaimana. Dan siswa akan belajar dengan cara yang bagaimana. Jadi dalam hal ini memang selain kita menerangkan guru yang mengajar, kita juga menerangkan bagaimana siswa akan belajar. Ya, jadi dari dua hal ini nanti kita akan melihat bagaimana perbaikan hasil dan perbaikan prosesnya. Ya.
Nah, Bapak Ibu dari dua hal ini, dari dua hal ini maka kita sudah mulai bisa merumuskan rencana pemecahan masalahnya. Ya. Tentu bahwa ketika kita melakukan identifikasi masalah tadi di ini, kita merumuskan alternatif, mungkin bisa jadi alternatifnya itu lebih banyak. Ya, misalnya, apakah kita akan memperbaiki metode cara mengajar? Artinya kalau kita memperbaiki cara mengajar, tentu kita akan memunculkan media atau sumber belajar yang melengkapi, ya, sumber dan media yang melengkapi pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tadi. Nah, begitu ada cara belajarnya siswa, berarti bagaimana siswa berinteraksi dengan sumber belajar maupun berinteraksi dengan siswa lain maupun berinteraksi dengan guru. Nah, jadi kemudian kita deskripsikan, artinya bagaimana tindakan yang paling rasional untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut. Misalnya tadi kalau kita menggunakan STEM sebagai acuan untuk meningkatkan kreativitas siswa, artinya kita memunculkan tindakan pembelajaran ya untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dalam hal mungkin tadi kreativitas siswa untuk membuat desain teknologi melalui pembelajaran IPA ya. Nah, kita bisa menilai ya atau bisa mengkritisi apakah tindakan yang dipilih ini sesuai untuk memecahkan masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana teori-teori yang mendukung tindakan yang dipilih. Yang berikutnya, apakah ada hasil penelitian atau data-data terdahulu yang mendukung tindakan yang dipilih. Ini harus saya ya. Jadi kita melihat apakah ada hasil penelitian terdahulu yang mendukung tindakan yang kita pilih. Nah, dari sini sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah mulai bisa membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan atau pernyataan biasanya pertanyaan ya. Bukan pernyataan, tapi kita susun dalam bentuk pertanyaan tentang bagaimana tindakan ini atau tindakan yang dapat meningkatkan apa. Jadi kita nanti bisa mengisi titik-titiknya itu kita isi apa. Ya. Misalnya bagaimana pembelajaran STEM dengan ini misalnya dapat meningkatkan kemampuan siswa di dalam mendesain teknologi ya, melalui pembelajaran sains. Ya. Nah, ini saya beri catatan penting di sini Bapak Ibu bahwa karena rumusan pertanyaannya bagaimana, maka jawabannya adalah deskripsi dari tindakan dan hasilnya. Bukan apa. Bukan terjadi peningkatan, bukan itu, tetapi mengapa terjadi peningkatan. Nah, itu dalam bentuk yang deskriptif. Jadi deskripsi dari tindakan dan hasilnya. Yang lain-lain yang perlu kita tambahkan Bapak Ibu di dalam bagian pendahuluan dari PTK ini, apakah proposal atau laporan, tentu kita bisa tambahkan tujuan penelitian. Ya, jadi tujuan ini bisa merefer kepada rumusan masalah. Ya. Kemudian hipotesis tindakan, jika kita perlukan, bisa kita tambah dengan manfaat penelitiannya. Ya, dan berikutnya adalah tentang
definisi operasional dari tindakan tersebut. Ya, definisi operasional ini bisa berupa karakteristik dari tindakan, misalnya proses pembelajarannya bagaimana, kemudian tahap-tahapannya bagaimana. Yang kedua adalah definisi tentang hasil belajar atau hasil tindakan. Apa karakteristiknya, bagaimana cara kita mengukur, instrumennya apa, dan kapan mengukur hasil. Ya, jadi definisi operasional ini kalau kita definisikan secara rinci, mulai dari karakteristik, cara mengukur, instrumen, dan kapan. Memang tidak harus lengkap seperti itu, tapi yang penting adalah bahwa definisi operasional dari variabel tindakan atau variabel hasil itu paling tidak adalah berkaitan dengan bahwa kita tahu cara mengukurnya dan menggunakan alat ukur apa. Ya. Berikutnya Bapak Ibu tentang kajian pustaka. Ya. Nah, biasanya kalau kita susun bab, pendahuluan itu bab 1, kajian pustaka itu bab 2. Kajian pustaka itu bukan sajian pustaka, artinya bukan sekedar kita memasukkan pustaka, ya, tetapi kajian pustaka itu adalah kerangka teori yang memberikan dukungan konseptual terhadap hubungan dua variabel yang dianggap menjadi masalah PTK, atau yang menjadi dasar konseptual untuk mengukur variabel-variabel yang menjadi topik pada PTK. Jadi misalnya begini, ya, misalnya Bapak dan Ibu meneliti tentang apakah pembelajaran STEM ini meningkatkan ya kreativitas di dalam mendesain teknologi tepat guna misalnya, ya, maka kajian pustaka ini melandasi cara berpikir kita hubungan antara pembelajaran STEM dengan hasil belajar tadi yang bisa mengukur bisa mendesain, kemampuan mendesain tadi, ya. Nah, oleh sebab itu kajian teorinya ini kita bisa pilah-pilah. Pertama adalah kajian tentang permasalahan pembelajaran. Misalnya tentang hasil belajar kreativitas tadi, itu kita tinjau dari teori. Misalnya kreativitas itu menurut teori apa? Artinya kalau kita tahu definisi kreativitas, berarti kita tahu dalam menyusun instrumennya. Tapi kalau kita tidak tahu definisinya, berarti kita akan kesulitan menyusun instrumennya. Ya, jadi kajian teori tentang permasalahan. Yang kedua adalah kajian teori tentang tindakan. Jadi pertama, tindakan kita itu sebenarnya kita definisikan apa? Misalnya pembelajaran STEM dengan inquiry misalnya, itu apa? Nah, kemudian landasan teori yang berkaitan dengan tindakan itu bagaimana? Cara kita mengajarkan, ya, cara kita membelajarkan itu bagaimana? Itu sintaknya. Bagaimana kita mengetahui keterlaksanaan, dan penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penggunaan tindakan di dalam memecahkan masalah. Jadi memang secara kajian, ya, secara teori, memang tindakan itu dapat diterima, ya, dapat efektif memecahkan masalah. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi inti dari kajian teori tentang tindakan itu adalah bahwa secara teoritis tindakan itu nanti akan meningkatkan hasil belajar. Ya. Oke. Berikutnya adalah kajian tentang isi pelajaran atau topik atau KD. Monggo terserah, ini boleh
kalau boleh topik, jadi kalau misalnya tentang STEM karena mengintegrasikan banyak konsep dari berbagai macam mata pelajaran, kita bisa menyebut sebagai topik atau isi pelajaran. Tapi kalau berkaitan dengan 1 KD, kita bisa menganggap sebagai 1 KD. Ya. Jadi apa topiknya, bagaimana cara membelajarkannya, bagaimana hasil belajar, bagaimana keterkaitan antara tindakan dan pembelajaran, ini kita kaitkan dengan topik dalam atau topik atau materinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu PTK-nya di pembelajaran IPA dengan menggunakan STEM, artinya ya bagaimana STEM itu di konten IPA seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah kajian hasil. Ya. Jadi ketika kita melakukan PTK itu kan selalu ada tindakan, ada hasil. Nah, hasil ini perlu kita kaji supaya kita dapat mengukur ketercapaian hasil. Ya. Jadi hasilnya ini adalah bisa berupa proses, bisa berupa hasil akhir dari pembelajaran. Jadi misalnya kalau kreativitas itu kita bisa melihat bagaimana proses menuju produk yang kreatif tadi, dan kita bisa melihat bagaimana hasil yang kreatif tadi. Jadi 2 hal itu. Ya. Kita melihat dari proses dan dari hasil akhirnya. Jadi tidak hanya melihat dari hasil akhir, tetapi juga dari prosesnya. Artinya apa? Untuk mengukur hasil tindakan ini, kita harus punya 2 instrumen nantinya, ya. Instrumen proses dan instrumen hasil. Sehingga memang kajian terhadap hasil ini intinya nanti adalah untuk mengembangkan instrumen dan melihat hasil setelah diukur menggunakan instrumen itu. Berikutnya adalah metode penelitian. Ya. Metode penelitian ini apa yang kita masukkan? Itu yang pertama adalah jenis atau pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian atau pendekatan apa ya? Jadi jelas tadi ini kan jenis penelitiannya atau pendekatannya kan PTK ya. Yang kedua adalah subjek. Subjeknya. Jadi subjeknya ini siapa ya? Subjek ini sebaiknya kita tulis lengkap Bapak Ibu. Misalnya siswa kelas berapa ya? Berapa jumlahnya? Kalau kita tahu jumlahnya, berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan? Usianya rata-rata berapa? Usia terendah berapa? Tertinggi berapa? Kalau perlu juga bisa ditambah dengan latar belakang sosial, kemudian etnisnya dan sebagainya. Ya. Nah, mengapa ini perlu kita tuliskan? Ya, karena ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya. Karena misalnya kalau kita mengajar siswa yang satu kelasnya 15 misalnya, siswa 20 itu mungkin sistem interaksinya akan berbeda. Kalau misalnya jenis kelamin, misalnya kalau ada laki berapa, perempuan berapa, itu bisa kita melihat bagaimana perkembangan belajar dari anak laki-laki maupun perempuan seperti itu. Ya. Dan berikutnya adalah tentang jenis atau pendekatan, itu tentu melihat pada pesan juga mengapa kita memilih penelitian tersebut. Ini tadi sudah ya. Berikutnya yang penting ini adalah prosedur. Ya. Prosedur. Berkaitan dengan prosedur ini, kita perlu menuliskan prosedur yang lebih rinci. Ya. Yang saya maksud prosedur lebih rinci itu adalah kegiatan pembelajaran itu kita lakukan dengan tahapan yang bagaimana. Ya.
Nah, prosedur ini harus kita tuliskan, termasuk juga kadang-kadang pertanyaan yang harus kita sampaikan untuk menarik siswa, alat bahan apa saja yang kita siapkan, bagaimana siswa itu bekerja, siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini dan apa perannya, itu kita masukkan. Ya. Tidak hanya prosedur yang umum. Ya. Misalnya kalau pembelajaran, katakanlah misalnya pembelajaran STEM-nya dilakukan dengan inquiry, misalnya. Itu bukan hanya sekedar kita bahwa inquiry itu tahapannya ada A, B, C, D, bukan hanya itu, tetapi ketika di tahapan, misalnya inquiry pertama ada perumusan masalah, apa yang dilakukan oleh siswa pada tahap perumusan masalah tersebut itu dijelaskan secara rinci. Ya. Berikutnya adalah tentang jenis data. Ya, jenis data. Kita perlu menuliskan tindakan data tindakannya itu apa dan variabelnya apa. Termasuk juga bagaimana kita merefleksi setelah tindakan pertama selesai. Ya. Kemudian apakah refleksinya itu bersama-sama dengan tim peneliti, apa dilakukan secara bagaimana, itu diterangkan di dalam analisis jenis data. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya kira metode yang sudah baku di dalam PTK, itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada observasi, ada refleksi. Ini siklus 1, kemudian masuk ke siklus 2. Nah, Bapak Ibu, saya menyarankan supaya kegiatan PTK itu tidak dilakukan sendirian, karena kalau dilakukan sendirian, itu kita akan kesulitan ketika kita bertindak sebagai guru, sekaligus kita bertindak sebagai peneliti. Ya, misalnya kita menjadi guru sekaligus menjadi observer, itu pasti sulit kita lakukan. Oleh sebab itu kita perlu atau memerlukan orang lain untuk membantu, ya, untuk membantu. Termasuk nanti ketika membantu proses refleksi itu kita selalu memerlukan bantuan orang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang bagaimana kita menyusun instrumen, ya, PTK ini. Ya. Suatu penelitian itu dipengaruhi kualitasnya dari dua hal, yaitu pertama adalah instrumen penelitian, dan yang kedua adalah bagaimana pengumpulan data ini kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu selalu saya sampaikan bahwa proses PTK ini kolaborasi akan jauh lebih bermakna, ya. Karena apa? Ketika kita menyusun instrumen itu kita punya kolega, ya, punya kolaborator, ya. Dan kemudian ketika kita mengumpulkan data, ada yang membantu proses pengumpulan data, sehingga peneliti ini, ya, bisa fokus. Jadi peneliti sebagai tim ini akan fokus pada penelitiannya, pengumpulan data, menilai kualitas proses penelitian, proses pembelajaran, sebagainya. Nah, pada penelitian PTK ini, Bapak Ibu, maka data yang kita kumpulkan itu sebenarnya tidak hanya data kuantitatif. Kuantitatif itu misalnya hasil tes, ya, berupa angka-angka, tetapi juga data kualitatif yang berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran dilakukan, bagaimana respon siswa, ya, kejadian-kejadian apa yang muncul di kelas. Jadi ada penelitian, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Jadi supaya data ini saling melengkapi, tidak hanya data kuantitatif saja. Data kuantitatif itu memang relatif lebih mudah, ya, mengumpulkan, karena kalau kita punya alatnya, kita punya instrumen tes,
ya, atau instrumen angket, misalnya kita berikan ke siswa, kemudian diisi, pasti kita mudah untuk mengoreksi dan punya angka. Nah, tapi jangan lupa bahwa angka itu tidak punya makna kalau tidak kita lengkapi dengan bagaimana proses pembelajaran dan situasi pembelajaran itu. Nah, itu kita peroleh dari catatan-catatan, misalnya observasi atau wawancara pada siswa. Oke, ini saya kira tidak penting. Nah, ini ya. Instrumen itu kita perlukan Bapak Ibu karena untuk menjawab masalah kita perlu melakukan atau melihat data yang kemudian kita analisis. Dari hasil analisis itu kita bisa menemukan yang merupakan hasil proses pemecahan masalah ini. Nah, misalnya begini, ini misalnya saya memberikan contoh tentang antara aspek atau variabel target keberhasilan dan cara mengukur. Ini saya melihat dari indikator keberhasilan atau hasil belajar dari PTK. Misalnya, ketika siswa ini melakukan pembelajaran inquiry, kemudian kita melihat bahwa apakah siswa ini bisa merumuskan pertanyaan inquiry untuk diselidiki. Jadi targetnya adalah siswa dapat merumuskan pertanyaan penyelidikan ya, atau hubungan dua variabel atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel. Itu kan sebagai target keberhasilan dari variabel bisa merumuskan pertanyaan inquiry. Nah, sekarang dari mana kita akan mengukur atau mendapatkan data itu? Kita bisa mengambilnya dari laporan, misalnya dari jurnal belajar siswa. Ya, dari jurnal belajar siswa. Bagaimana kita bisa menilai kualitas pertanyaannya? Kita bisa menilai dari rubrik. Kita membuat rubrik tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikutnya, ya, misalnya indikator STEM-nya adalah keberhasilan menghasilkan produk STEM, produk teknologi. Targetnya apa? Bahwa siswa membuat produk STEM yang ilmiah dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa menilai kualitas produk itu menggunakan rubrik. Ya, itu cara kita mengukur. Nah, jadi di dalam melakukan PTK ini, Bapak Ibu, kita melihatnya tidak hanya produk akhir. Kalau misalnya kita melihat produk STEM itu adalah kita melihat produk akhir. Tapi kalau kita melihat bagaimana prosesnya, itu berarti kita melihat prosesnya, proses dalam membuat produk akhir. Contohnya misalnya, contoh yang pertama, ketika saya ambil contoh misalnya, saya ingin siswa itu memiliki kemampuan melakukan inquiry, melakukan melakukan percobaan, itu sebagai hasil belajar. Nah, itu saya bisa lihat prosesnya. Misalnya pertama, apakah siswa dapat merumuskan pertanyaan inquiry? Itu salah satu contoh proses. Yang kedua, mungkin apakah siswa dapat membuat atau mendesain prosedur eksperimennya. Nah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita mencoba untuk mengidentifikasi ya bahwa kita melihat ada kualitas belajar dan ada kualitas hasil, itu kita bisa melihat kualitas belajar itu bisa macam-macam. Misalnya tadi saya contohkan kualitas pertanyaan, kemampuan melakukan eksperimen, kemampuan mencatat data, kemampuan menganalisis data, ya. Itu merupakan data kualitatif yang sumbernya adalah siswa. Nah, instrumen yang kita gunakan apa? Bisa berupa catatan guru. Jadi kalau guru mengajar, kemudian siswa melakukan eksperimen, kita bisa mencatat, bisa membuat note gitu ya, catatan.
ya, atau rekaman pembelajaran. Biasanya kalau kita melakukan penelitian itu PTK banyak yang kita, karena biasanya begini ya, kalau kita proses itu kan sulit untuk kita catat. Ini, kalau proses itu kita memerlukan orang lain untuk melihat, merekam. Bahkan kita perlu video recorder, ya, video recorder untuk melihat bagaimana kejadian, bagaimana proses mereka diskusi, mereka belajar. Nah, itu kita dokumentasi ke dalam video recorder. Ya. Berikutnya tentang kualitas hasil belajar. Kualitas hasil belajar itu bisa berupa tingkat pemahaman dari materi. Misalnya kalau membelajarkan topik tertentu, misalnya tadi menggunakan STEM, kemudian kita kaitkan dengan sains, dengan listrik. Ya, misalnya apakah dengan STEM itu ternyata pemahaman listrik siswa bisa tumbuh atau tidak? Nah, tingkat pemahamannya ini kita nilai, ya. Nah, itu tentu data kita adalah data yang sifatnya kuantitatif, sumber datanya siswa. Nah, instrumennya apa? Nah, instrumennya adalah tes, ya. Lebih cocok tingkat pemahaman ini kita dapatkan dari tes. Nah, tentu bahwa di sini kita harus mengembangkan kisi-kisi tes dan kita membuat soal tes. Nah, berapa soal tes yang... Maaf, Prof. Yeah? Waktunya 7 menit lagi, Prof. Oh ya, tinggal sedikit kok ini, ya. Nah, berikutnya kualitas berupa motivasi, itu bisa kita pakai angket motivasi. Dan yang terakhir tentang keterlaksanaan pembelajaran, itu sumber datanya adalah guru dan proses belajar mengajar. Itu kita memerlukan lembar observasi atau catatan guru atau catatan observer. Ya, nah, kalau kita sudah punya data, kan kita perlu hasil ya. Nah, ketika kita merumuskan hasil itu bagaimana? Ya, tentu kita melihat bagaimana siklus demi siklus. Misalnya siklus pertama itu kita mendeskripsikan proses pembelajaran yang kita lakukan, bagaimana perilaku siswa, respon siswa, hal-hal yang terjadi di kelas, kemudian bagaimana hasil belajarnya, termasuk kemudian adalah refleksi apakah refleksi siswa, refleksi guru, refleksi pengamatan, ya itu kita tuliskan. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan rekomendasi untuk siklus 1. Bagaimana siklus 2? Sama saja ya. Dari perbaikan tadi, bagaimana siklus 2 itu kita laksanakan. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita bahas hasil dari PTK itu. Nah, tentu kita membahas adalah kita komparasi dengan penelitian lain, kemudian kita bahas dengan teori-teorinya, hasilnya bagaimana, apa yang perlu kita perbaiki, dan sebagainya. Nah, terakhir nanti adalah kesimpulan dan saran-saran. Perlu saya sampaikan bahwa kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, dan seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa kesimpulan itu merupakan deskripsi, bukan pada apa, ya, tetapi menjawab pada bagaimana. Saya kira itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Sudah, Prof? Oh, sudah. Terima kasih, Prof. Hadi. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Prof. Hadi Suwono. Luar biasa. Terima kasih ilmunya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi, Bapak Ibu, saya mendengarkan Prof. Hadi ini kuliah ini luar biasa, sangat meresap masuk dalam
sanubari saya ya. Jadi luar biasa, terima kasih Prof ilmunya. Jadi tentang PTK Prof. Jadi banyak yang bisa kita dapat hari ini, yaitu bagaimana pembuatan PTK. Jadi guru mungkin sudah banyak mengikuti kegiatan PTK, tinggal actionnya ini. Bagaimana supaya actionnya langsung bisa dieksekusi segera. Bapak Ibu, waktu selanjutnya adalah untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Prof, mohon izin, saya sudah ada yang bertanya ini dari Ibu Nini Suherti di chat. Kalau dari siklus 1 ke siklus 2 tidak ada peningkatannya, apakah PTK bisa dikatakan tidak berhasil atau perlu diteliti lagi atau gimana? Ini Prof, mohon izin saya kumpulkan dulu pertanyaannya atau mau dijawab langsung? Untuk Boleh. termin pertama 3 penanya dulu. Ya, langsung aja enggak apa-apa kalau. Oke. Silakan Prof ya. Untuk pertanyaan dari Bu Nini. Ya, jadi begini. Kalau untuk kita laporkan itu kan harus ada upaya. Jadi siklusnya ini harus sampai kita melihat bahwa bagaimana ada peningkatan. Tapi yang penting sebenarnya adalah kita perlu mengidentifikasi, yaitu proses dan hasilnya. Karena kadang-kadang hasil belum tentu meningkat, tetapi proses ada peningkatannya. Ya, ini bisa kita laporkan bahwa ada peningkatan proses, meskipun hasil belum, dan itu perlu ada tindak lanjut lagi untuk memperbaiki proses sampai hasil itu mengalami peningkatan. Jadi bukan berarti bahwa tidak ada hasilnya, tetapi ada hasilnya. Maka selalu saya sampaikan bahwa proses dan hasil itu kedua-duanya harus dilakukan. Jadi seringkali kan begini, Pak, ini topiknya sudah selesai, kan begitu, ya. Apakah masih bisa dilanjutkan? Menurut saya bahwa PTK itu bisa lepas dari konten, artinya bahwa tindakan itu kita lakukan untuk konten-konten yang berikutnya, seperti itu. Oke, Bu Nini sudah terjawab ya. Jadi intinya bisa dilanjutkan, tidak berdasarkan konten. Demikian ya, Prof. Mungkin kesimpulannya, ya. Betul? Tidak? Ya. Oh iya. Halo. Ya, terima kasih ya, Prof. Hadi. Baik, Prof. Untuk selanjutnya, sebelum kita menginjak pertanyaan kedua, Prof, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan bagaimana tentang tugas-tugas yang teman-teman sudah buat, Prof, tentang kerangka, kemudian proyek RPP dan sebagainya. Apakah bisa dikumpulkan kemana kami bisa emailkan atau kami buatkan Google Drive untuk Prof, bagaimana? Boleh dimasukkan di Google Drive, nanti saya bisa menelaah beberapa ya. Oke, mungkin Bro. Tidak, ya, mungkin nanti tidak. Kalau ya, mungkin saya tidak bisa ke semuanya. Mungkin nanti akan saya sampel aja beberapa untuk saya tunjukkan ya. Siap, Prof. Apa yang perlu di-improve dan sebagainya. Itu ada pertanyaan, apakah perbedaan PTK dengan best practice? Ya. Best practice itu kan satu kegiatan yang kita lakukan dan ada hasil yang baik, tetapi kadang-kadang best practice itu dilakukan tanpa ada landasan teori. Nah, itu bedanya. Jadi kalau penelitian itu berarti harus ada landasan teorinya. Itu bedanya dengan best practice. Sehingga proses penulisannya itu kalau best practice itu lebih kepada apakah terjadi proses perbaikan, perubahan, dan perbaikan-perubahannya itu dapat dipelajari untuk orang lain. Tidak peduli apakah ada teori. Nah, kalau penelitian PTK itu berarti memang ada teori.
ada pertanyaan, apakah dari judulnya bisa? Mungkin sulit untuk melihat judulnya, harus menelaah isinya. Kalau dari judulnya agak sulit itu membedakan antara PTK dengan best practice. Ya. Kan harus membaca bukunya ya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi kalau best practice itu bukan hasil penelitian ya, Prof ya? Ya, bukan. Ya, jadi kalau PTK jelas merupakan hasil penelitian, sedangkan kalau best practice itu bukan. Bapak Ibu, sebelumnya Prof nih ada pertanyaan lagi yang masuk ke saya untuk tindak lanjutnya berikutnya. Di teman-teman ini masih banyak kesulitan dalam penyusunan RPP yang berbasis STEM nih, Prof. Banyak pertanyaan masuk ke kami seperti itu. Kira-kira bagaimana Prof tindak lanjutnya untuk teman-teman biar memperbaiki masalah penyusunan RPP berbasis STEM? Mohon arahannya, Prof. Ya, mungkin begini, karena saya tidak memahami ya tentang apakah satu mapel atau satu guru harus punya satu RPP atau RPP itu boleh dalam satu kelas itu satu RPP. Nah, ini kan aturan-aturan bakunya seperti apa. Kalau misalnya aturan bakunya itu bahwa satu mata pelajaran itu satu RPP, artinya bahwa ketika kita mengembangkan STEM yang juga lintas mapel, artinya harus ada harus ada membuat RPP bersama-sama supaya masing-masing mapel bisa memahami tentang konteks STEM yang sedang dikembangkan. Jadi misalnya begini nih, misalnya Pak Catur ini guru prakarya, saya ini guru IPA, ya, misalnya kemudian siapa ya, misalnya Bu Siti Salami itu misalnya guru bahasa, gitu ya, misalnya. Kita ini sedang kita rancang STEM. STEM-nya ini adalah misalnya membuat produk, ya. Saya, Pak Catur, dan Bu Siti Salami bisa mengembangkan RPP sendiri-sendiri, tetapi punya target yang sesuai dengan mapelnya masing-masing. Misalnya, karena saya targetnya adalah sains, maka RPP sainsnya adalah STEM yang berkaitan dengan sains. Misalnya tugas tadi membuat alat yang alat yang misalnya membuat model tertentu atau alat tertentu ya yang menggunakan bahan-bahan bekas misalnya. Saya bisa melihatnya dari aspek IPA. Kemudian Pak Catur bisa melihat dari produk prakaryanya. Sedangkan mungkin Bu Siti Salim bisa melihat dari bagaimana deskriptif teksnya misalnya. Nah, jadi ada kesamaan dari ketiganya ya. Karena kan ini tugas RPP-nya kan sendiri-sendiri kan begitu ya. Jadi memang dalam hal ini perlu dilakukan lesson study di level sekolah, bukan lesson study di level mapel, tapi lesson study di level sekolah yang melibatkan beberapa guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Demikian Pak Catur. Terima kasih Prof. Luar biasa pencerahannya hari ini teman-teman, banyak mendapatkan insight-insight. Sebelumnya Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih kepada Prof. Hadi dan FP MIPA karena kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama atas Komisariat Kemang dengan difasilitasi secara penuh oleh FP MIPA Universitas Negeri Malang yang kebetulan Prof. Hadi ini adalah dekannya. Terima kasih banyak Prof. Termasuk Zoom ini. Zoom-nya ini adalah fasilitas juga dari Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan apa yang difasilitasi ini bermanfaat sekali untuk kami semua guru-guru di Kabupaten Bogor khususnya dan untuk rekan-rekan guru di Indonesia. Prof. Hadi, saya betul Prof. sampaikan ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya ke WA. Jadi saya semacam pembantu umum nih. Saya bantu tanyakan ya Prof ya. Gak apa-apa Prof, ini amplopnya paling banyak nanti saya. Jadi begini Prof, ada pertanyaan dari Ibu Trianti, ini malu nanyanya sendiri. Jadi untuk penyusunan instrumen PTK, adakah batas jumlah pertanyaan, Prof?
Ya. Dalam penyusunan instrumen PT, adakah batas pertanyaan? Terima kasih, Prof. Baik. Tadi saya jelaskan bahwa mungkin saya ingin menambahkan yang sebelum ini ya, yang tadi tentang RPP tadi Pak ya. Nah, dengan menggunakan satu tema STEM sebenarnya 3 guru yang tadi saya contohkan, saya, Pak Catur, dan Bu Siti Salami tadi, sebenarnya 3 guru ini bisa punya judul PTK yang berbeda-beda, tetapi bisa kerjasama bareng. Nah, tahu maksudnya ya, Pak Catur ya? Ya, karena saya di IPA, misalnya Pak Catur di Prakarya, Bu Siti Salami di Bahasa, tindakannya satu, tapi kita bisa melihat bagaimana tindakan STEM ini bisa membantu siswa belajar bahasa, bisa membantu siswa belajar tentang keterampilan prakarya, bisa membantu siswa belajar dalam pembelajaran sains. Nah, bagaimana instrumennya? Nah, instrumennya ini tentu instrumennya itu bisa tergantung kepada masing-masing mata pelajaran. Jadi kalau misalnya di IPA, ya instrumennya berkaitan dengan instrumen IPA. Berapa jumlah instrumennya? Bisa katakan tadi bahwa PTK itu ada 2 aspek yang harus ditelaah ya. Sorry. Yang pertama adalah proses. Jadi harus ada instrumen untuk melihat proses, dan yang kedua adalah instrumen hasil. Ada instrumen untuk melihat hasil. Instrumen proses lebih banyak pada bagaimana proses siswa belajar dan guru mengajar. Instrumen hasil adalah melihat apa hasil belajarnya yang ingin dilihat. Nah, ketika instrumen proses, saya katakan tadi misalnya, tadi saya mengambil contoh, saya, Pak Catur, dan Bu Siti tadi bersama-sama. Mungkin ketika di pembelajaran IPA, kalau Pak Catur pas tidak mengajar prakarya, Bu Siti Salimi tidak mengajar bahasa Indonesia, bisa menjadi observer di IPA. Demikian pula ketika tadi Pak Catur mengajar prakarya, IPA tidak mengajar, saya bisa membantu Pak Catur untuk menjadi observer di Pak Catur. Jadi kita bisa berkolaborasi meskipun kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi kalau saya sarankan mungkin pertama latihan dulu ya 1 topik dulu untuk berdua atau bertiga, gitu ya. Nah, jadi itu instrumen proses. Nah, instrumen hasil itu menurut saya perlu ada instrumen yang lengkap, mulai dari kognitifnya, mulai dari kinerjanya, skill-nya. Misalnya di IPA, kalau berkaitan dengan listrik misalnya, kita bisa menilai tentang bagaimana kemampuan konsep tentang listriknya, bagaimana kemampuan siswa ini di dalam misalnya membuat rangkaian listriknya, kinerjanya. Juga bagaimana kemampuan siswa di dalam mengkreasi. Jadi jumlahnya kita ambil yang benar-benar memang strategis cocok untuk konteks yang kita atau topik yang kita telah. Jumlahnya jangan terlalu banyak. Ya, terlalu banyak itu akan menyulitkan kita. Tapi kita bisa memilih yang memang benar-benar penting. Nah, itu tadi saya katakan, teori itu menjadi penting karena teori mendasari ini, mendasari pemilihan instrumen, mendasari pemilihan tindakan, dan sebagainya. Sehingga kita bisa memilih berapa banyak instrumen yang kita berikan. Kalau tes misalnya, kalau satu topik, apakah kita harus memberikan soal sebanyak 30? Kan mungkin tidak. Mungkin soalnya cukup hanya 10 saja. Ya, seperti itu Pak Catur. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dini nih. Ibu Dini sudah mendaftar, sudah WA. Silakan Bu Dini, kalau ini saya nggak berani nolak ini. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah kalau di SMP Negeri 1 Kemang sudah melaksanakan sebenarnya Pak ya. Kalau guru mungkin nanti bekalnya bisa untuk membuat sebuah PTK. Nah kami ini kan kepala sekolah ini ada beberapa ini di dalamnya ada Bu Siti Salami. Bu Siti Salami, halo Bu Siti Salami, assalamualaikum. Kemudian ada Bu Emma, kepala sekolah. Ya, waalaikumsalam Bu Dini. Bu Emma mana Bu Emma? Assalamualaikum Bu Emma.
Ya, kami ini kan kepala sekolah, jadi untuk penelitian ya, Pak Adi Punten, kalau kita ini kan kepala sekolah, Pak, di dalam hal ini untuk penelitian tindakan kelas itu seperti apa ya, Pak? Kan kalau kepala sekolah itu katanya kan penelitiannya jangan pembelajaran, tapi kita ke manajemennya gitu, Pak. Jadi kadang-kadang saya pernah juga dulu waktu lesson study itu pas ikut lomba langsung aja kalah, Pak. Ibu ini katanya ibu ini guru apa kepala sekolah gitu, Pak. Nah, kalau untuk STEM ini apa yang harus kami lakukan sebagai kepala sekolah? Karena mengingat sekolah kami ini sudah melaksanakan STEM, walaupun mungkin nanti secara ini kan secara pelaksanaannya benar apa tidak itu belum tentu ya. Tapi kan nanti kita konsultasi terus ke Pak Adi mungkin barangkali ke depan. Jadi untuk kepala sekolah bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Sebelum dijawab oleh Prof. Hadi, mungkin sekalian Bu Emma atau Bu Siti Salami ingin sekalian ada yang mau disampaikan, jadi nanti Prof. Hadi menjawab sekaligus. Bu Siti Salami, silakan Bu. Ya, Karena terima kasih Pak Catur. Ya Bu. Ya, terima kasih Prof. Sudah banyak nih menjelaskan tadi tentang PTK yang terkait dengan STEM. Sebenarnya di situ saya sudah ada pertanyaan juga di chat tersebut. Ini terkait masih dengan PTK. Nah, mungkin saya ini masih berpikir, saya sebenarnya sepakat sama Bu Haji Dini nih, karena kami ini kepala sekolah, tentunya untuk ke PTK ini anjurannya memang kita sudah membuatnya PTS gitu ya. Ya memang kita sudah ada PTS yang memang sudah kita buat gitu. Tapi kita juga toh masih tertarik loh dengan PTK gitu loh. Tapi sekarang kepala sekolah kan nggak masuk kelas nih Prof. Nah, di situ saya ada pertanyaan di chat itu Pak Catur, mungkin nanti bisa diinikan. Nah, jadi pada intinya ini sama nih. Jadi kita tuh sebenarnya di sekolah sudah melaksanakan IHT terkait dengan pembelajaran, model pembelajaran gitu. Sampai kepada IT dan seterusnya gitu. Untuk penelitian kami, apakah kami ini meneliti hasil dari IHT rekan-rekan guru, ya diantaranya tentang model-model pembelajaran, yang ada juga berbasis STEAM tadi ada gitu ya, termasuk IT gitu. Nah kira-kira ini intinya sama nih dengan Bu Haji Dini lah pertanyaannya nih, mohon penjelasannya Prof. Oke, satu ya, lagi. Hatur nuhun Prof, luar biasa Prof. Prof Hadi ya. Satu lagi mungkin Prof. Bu Emma, you want to ask some question, Bu Emma, please. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Senang sekali bisa bersilaturahmi. Sama intinya mungkin dengan Bu Dini, Bu Salami ya. Kita tidak bisa TK gitu ya, tapi harusnya PTS. Tapi kan kami ingin membimbing teman-teman kami di sekolah gitu untuk PTK-nya gitu ya. Ya pada dasarnya pertanyaannya sama lah dengan teman yang lain, Bu Dini maupun Bu Salami gitu. Ya, mungkin itu saja Pak Catur. Terima kasih. Bu Emma, terima kasih Prof. Ilmunya bermanfaat sekali. Thank you very much, Ibu Emma. Jadi silakan Prof dijawab bahwa intinya rekan-rekan yang kepala sekolah ini ingin bagaimana kalau masalah penelitian PTK-nya ini tentang STEM. Sementara kalau PTS itu biasanya terkait manajemen, manajerial. Nah ini gimana Prof? Ya, yang pertama saya sebenarnya kurang tahu ya bagaimana kenaikan pangkat pada guru dan kepala sekolah ya, karena setahu saya kepala sekolah itu kan tugas tambahan atau tugas utama. Ini kalau sekarang Permendikbud 6 2018 itu guru yang ditugaskan Prof. Jadi bukan tugas tambahan lagi. Jadi guru yang sudah ditugaskan jadi kepala sekolah ya. Manajer. Jadi khusus manajerial tidak mengajar. Oh ya, mungkin beda dengan saya ya. Kalau saya ini dosen tugas tambahan. Artinya saya tuh kalau naik pangkat itu tidak pernah ditanya tentang manajerial. Ya. Jadi karya ilmiah saya adalah karya ilmiah keprofesian. Jadi profesi saya sebagai dosen ya.
ini yang saya tidak tahu. Karena saya tidak, mohon maaf, saya tidak menelaah tentang kenaikan pangkat untuk guru dan kepala sekolah. Nah, itu makanya perlu dianu dulu, perlu ditanyakan kepada yang berwenang ya tentang angka kredit kepala sekolah itu yang seperti apa? Apakah kepala sekolah itu jabatan akademik? Karena begini, naik pangkat itu kalau di kami itu ada beda antara jabatan akademik dan pangkat, itu sesuatu yang berbeda. Jadi jabatan akademik seperti profesor itu jabatan akademik. Ya, terus ada pangkat. Nah, profesor itu pangkatnya macam-macam. Ada teman saya profesor masih 4A juga ada. Profesor sudah 4B juga ada. Profesor 4C juga ada. Profesor 4D juga ada. Profesor 4E juga ada. Jadi agak beda gitu. Ya, ini yang sekolah ini saya nggak tahu apakah kalau kepala sekolah itu kalau naik pangkat itu bahwa dia punya ada jabatan fungsionalnya itu apakah jabatan fungsional kepala sekolah atau jabatan fungsionalnya sebagai guru. Ya. Nah, itu kan kalau misalnya gini, kalau kepala dinas itu tidak ada jabatan fungsional. Jadi kalau naik pangkat ya naik pangkat saja. Tapi kalau guru itu saya nggak tahu apakah guru itu naik pangkatnya fungsional dulu atau langsung naik pangkatnya. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya ini gini, kalau dosen itu tidak profesor, maka dia tidak pernah naik pangkat jadi 4D. Gitu. Jadi dia hanya mentok di 4C. Tapi kalau dia bisa profesor, maka dia bisa sampai ke 4E. Itu pangkat paling tinggi kan. Nah, kalau guru ini saya nggak tahu. Kalau guru itu apakah harus fungsional dulu, baru kemudian baru pangkatnya, atau pangkat dan fungsional itu menyatu. Artinya kalau nanti ke 4A harus fungsionalnya ini, saya kurang tahu, saya kurang memahami. Nah, kalau guru tetap jabatan fungsional, Prof. Jadi kalau di BKPP itu tetap naik jabatan fungsionalnya dulu, SK fungsionalnya keluar dulu, baru nanti SK kepangkatan golongannya. Jadi tetap fungsional. Nah, kepala sekolah ini kalau dulu waktu sebelum Permendikbud 6 2018 masih ke menteri yang lama, itu kan memang rencananya kan guru, kepala sekolah sampai pengawas itu adalah karir. Jadi pengawas itu karir yang tertinggi dari seorang guru. Tapi kan ganti menteri di Indonesia kan kebiasaan ganti menteri ganti kebijakan, Prof. Jadi siapapun yang menteri ganti kebijakan. Mudah-mudahan Bu Dini nanti doain aja ganti menteri ganti kebijakan lagi. Jadi memang jadi berganti-ganti. Itulah yang kelemahan yang PGRI terus memang concern perhatikan. Gurunya harusnya sama dengan dosen, profesor, fungsional, profesi. Jadi seorang rektor itu kembali jadi dosen lagi itu hal yang biasa gitu. Artinya itu adalah suatu profesi. Nah ini yang mungkin yang sementara jawabannya dari Profesor begitu Bu Dini. Jadi kita nggak tahu ini masalahnya, mungkin kita yang lebih tahu. Mungkin gini. Jadi kalau untuk lomba ini harus dibedakan ya. Kalau untuk lomba itu kan lomba sebagai kepala sekolah. Jadi memang betul kalau lomba kan tergantung suka-suka jurinya toh. Jadi kalau lomba itu kepala sekolah, maka berarti memang kriteria manajerial kepala sekolah. Tapi kalau kenaikan pangkat, nah ini perlu ditelaah lebih dulu, apakah boleh manajerial. Artinya kalau memang kepala sekolah itu sebagai satu profesi, itu penelitiannya tentang tindakan dalam manajerial. Kalau tindakan manajerial itu bisa macam-macam. Artinya kan bisa di dalam hal pengelolaan guru, di dalam hal pengelolaan kurikulum, itu sebenarnya menurut saya bisa. Jadi penelitiannya menurut saya macam-macam ya. Jadi action research, ya, tetap konteksnya action research. Ya, jadi gini, maka tadi di awal saya katakan, action research itu dilakukan di mana-mana, tidak hanya di sekolah. Ya, di perusahaan juga ada namanya action research. Dokter juga kadang melakukan satu action research. Nah, action research itu memang dilakukan oleh seorang praktisi. Nah, apakah guru, apakah kepala sekolah, nah itu bisa melakukan action research.
action risetnya kepala sekolah bisa berkaitan dengan manajerial karena berkaitan dengan tugas fungsi sebagai kepala sekolah. Jadi seperti saya bisa action riset untuk manajemen, ya. Tetapi untuk naik pangkat saya tidak laku. Itu akan ikut di lain-lain. Tapi action riset yang saya lakukan di kelas saya, kelas mengajar bisa saya pakai. Nah, ini mungkin nanti harus didalami oleh Bapak Ibu kepala sekolah, ada Bu Dini, Bu Siti, dan tadi satu Bu Siti, siapa ya? Bu Emma, Pak. Emma. Didalami saja, Bu. Itu untuk peningkatan itu sebenarnya menurut saya namanya tetap action research. Apakah action risetnya itu di kelas, apakah action risetnya itu di sekolah. Nah, action riset di sekolah sama saja cara berpikirnya. Jadi ada problem, ada tindakan, ada hasil, ada refleksi. Dan itu bisa dilakukan bersikap. Apakah action risetnya itu misalnya tentang STEM tadi, bagaimana pengelolaan kurikulum atau pembelajaran STEM. Nah, itu kan dalam tanda petik kan manajerial. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi silakan saja kalau memang bahwa action risetnya itu manajerial, itu boleh ya manajerial. Kalau action risetnya itu mengajar ya action risetnya mengajar. Monggo nanti. Tapi namanya tetap sama. Action research, yaitu riset yang dilakukan oleh praktisi secara langsung kepada target yang menjadi urusan sehari-hari. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Prof. Hadi. Jadi demikian ya, kalau di kepala sekolah namanya jadi PTS, Prof. Penelitian PTS, Tindakan Sekolah. Jadi kalau di guru penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu, waktu saya ingatkan tinggal 6 menit lagi kita menuju ke pukul 12.00 sesuai dengan kesepakatan kita awal. Prof, ini ada masukan terakhir mungkin Prof dari teman-teman, dari guru para guru ini ingin agar pertemuan yang berikut itu adalah membahas tentang RPP, Prof. Jadi bagaimana untuk pertemuan berikut itu RPP yang memang betul-betul sesuai STEM lah, artinya yang paling bagus, kemudian kita bahas, Prof ngasih masukan dan sebagainya, mana yang masih perlu dibenahi, agar RPP-nya itu betul-betul sudah mencerminkan pembelajaran STEM gitu, Prof. Bagaimana, Prof, kalau untuk pertemuan yang ketiga? Boleh. Nanti Pak Catur tolong dibuatkan Google Drive ya. Siap. Supaya bisa melihat RPP-nya. Mungkin juga nanti Pak Catur bisa diinformasikan kepada kami. Siap. Apakah RPP-nya ini klaster yang apakah maksud saya klaster itu ada kerjasama sehingga satu tema dipakai oleh banyak mata pelajaran, atau maunya STEM-nya itu sendiri-sendiri, artinya IPA mau bikin STEM sendiri, prakarya bikin STEM sendiri, IPS bikin STEM sendiri, atau hanya IPA saja yang bikin STEM, atau ada klaster, artinya klaster itu lintas mapel, satu tema STEM yang dipakai untuk beberapa mapel gitu. Yeah. Oke, Prof. Jadi saya sudah tangkap. Jadi intinya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, nanti kami buatkan Google Drive. Teman-teman silakan mengunggah RPP yang tadi seperti disampaikan oleh Prof. Apakah itu RPP-nya itu berdasarkan lintas mapel, bisa gunakan tema, digunakan bersama-sama mapel yang lain seperti yang dilakukan di SMP Kemang, atau masing-masing mapel membuat STEM sendiri. Demikian ya, Prof, ya, mungkin yang bisa itu, atau sistem cluster. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin saya rasa kita sudah sampai di penghujung. Pak Catur, saya mau tanya, itu semester depan mulai bulan Januari itu tanggal berapa awal semester? Kalau SMP Kemang, Kabupaten Bogor, khususnya itu 11 Januari, Jawa Barat, Prof, khususnya Jawa Barat, sesuai dengan di kalender Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini adalah 11 Januari untuk semester genap. Mungkin bisa kita lakukan nanti tanggal 5 atau tanggal 7 ya? Tanggal 5 atau tanggal 7 Januari. Oke, siap ya. Prof. Dicatat, rekan-rekan diagendakan tanggal 5 atau 7 Januari 2021. Sampai jumpa tahun depan. Kita setahun nggak ketemu nanti. Kita akan tanggal 7 Pak Catur.
Kalau bisa tanggal 7 Pak Catur. Kenapa Bu? Kalau bisa di tanggal 7-nya. Oh, kalau bisa di tanggal 7. Nah, sudah ada request dari Bu Salami tanggal 7. Mudah-mudahan Prof sesuai. Kita sesuaikan waktu dengan Prof Hadi ya, karena beliau padat. Mudah-mudahan Prof Hadi sehat. Ya, Sehingga bisa di tanggal 7 kita ketemu lagi ya Prof ya. Insya Allah tanggal 7. Ya. Mudah-mudahan Prof Hadi tidak ada agenda di tanggal 7 ya Prof. Ya, sementara belum ada. Nanti saya agendakan tanggal 7 untuk seminar daringnya. Oke, siap Prof. Jadi Prof. Kemang diagendakan dulu untuk tanggal 7 Januari 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa ikut. Mohon maaf Prof, hari ini yang peserta Zoom itu hanya 88. Mungkin karena memang hari ini banyak kegiatan PKKS di semua sekolah, di para peserta ini mungkin sibuk mempersiapkan PKKS. Kemudian juga liburan Prof. Ini sudah waktunya libur. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang ke luar kota. Saya pun sedang di pantai nih Prof. Sambil Zooman. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat Bapak Ibu. Amin. Kita ketemu di tanggal 7 Januari 2021 untuk mengikuti pertemuan ketiga. Ada yang bertanya mengenai hal-hal lain, silakan nanti bisa di grup workshop pembelajaran STEM 1, STEM 2, insya Allah nanti kita akan bantu jawab di situ. Demikian Prof Hadi, terima kasih banyak Prof Hadi Suwono atas waktunya yang begitu hari ini begitu banyak ilmu-ilmu yang mencerahkan bagi kita semua, terutama tentang penulisan PTK. Terima kasih Bu Hajadini, Kurniani, Bu Salami, dan Bapak Ibu foto bareng semua. Pak, jangan lupa foto bareng. Oke, sebelum kita menutup kegiatan ini, kita foto bersama. Tapi saya langsung saja kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon foto videonya dibuka semua Bapak Ibu, kita foto bersama. Feby, tolong Feby. Ini ada 4 slide, 4 layar. Jadi silakan Bapak Ibu yang di layar 1 masih banyak yang belum terbuka, layar 2, layar 3. Silakan kita ambil foto dulu. Silakan Feb, foto slide 1. Pasang senyum yang paling cantik dan gantengnya. Silakan. Baik Bapak Ibu, di foto 4 kali ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir sekarang 1, 2. Enggak. Saya. Sudah, Feb? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Prof Hadi Suwono, terima kasih, sehat selalu Prof. Amin. Matur suwun sangat. Salam buat rekan-rekan semua di Terima kasih Profesor. Terima kasih Profesor Hadi Suwono. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Absen di mana? ilmunya Profesor. Terima kasih. Selalu sehat walafiat. Pak Catur, terima kasih. Sama-sama Bu Bu Salami. Hajadini. Selamat berlibur, Terima selamat Terima kasih Pak Catur. Absennya Pak. Terima kasih. sehat selalu, jaga imun supaya kita dijauhi dari COVID-19. Amin. Amin. Warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, materinya nanti boleh minta. Terima kasih Prof. Iya. Nanti saya kirim ke Pak Catur ya. Siap Prof, siap. Ada semuanya.